Ketika Allah merencanakan untuk menciptakan manusia, Dia mengendaki manusia itu merupakan refleksi daripada sifat-sifat Allah sendiri. Iya. Nah, kalau Allah itu kekal, maka tentunya manusia yang diciptakan tidak mungkin diciptakan untuk mati. Ya. Manusia diciptakan untuk hidup abadi. Ya memang beda kalau Allah itu tanpa awal dan tanpa akhir. Tapi manusia memang diciptakan ada awalnya, tapi nanti dimaksudkan untuk menjadi tanpa akhir. Jadi kematian itu bukan takdir, bukan nasib, bukan ketetapan. Setelah manusia itu tidak taat, maka benih kematian itu masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan meleset dari sasaran untuk tetap menyatu dengan Allah, maka manusia kehilangan hidupnya Allah dalam dirinya. Yang hidup Allah itu adalah hidup kekal itu. God lovers, selamat datang dalam talk show yang luar biasa ini. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan besar yang selalu menjadi pencarian manusia. Apa yang terjadi setelah kematian? Apakah kehidupan berakhir begitu saja atau ada sesuatu yang lebih besar, lebih kekal? Yesus sendiri berbicara banyak tentang sorga, kebangkitan, dan kehidupan kekal. Dia tidak hanya mengajarkan tentang kehidupan setelah kematian, tetapi dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Bagaimana kita dapat memahami janji keselamatan dan kehidupan kekal yang Yesus tawarkan? Apa yang membedakan pengajarannya daripada pandangan dunia? Dan bagaimana semua ini mempengaruhi cara kita menjalani hidup saat ini. Hari ini kita akan menggali lebih dalam pengajaran Yesus tentang kehidupan setelah kematian. Sebagaimana tertulis dalam Alkitab. Bersama saya, Pendeta Martin Hareva sebagai host dan Romo Episkop Dr. Daniel Biantoro sebagai narasumber. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran yang menghidupkan. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita. Shalom Romo, apa kabar? Shalom, kabar baik. Bagaimana Pak Martin? Puji Tuhan. Iya. Sehat-sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih ya. Terima kasih Romo sudah hadir kembali di acara Diaspora TV Talk Show. Dan terima kasih atas undangannya. Iya. Namun sebelum kita memulai, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk bincang-bincang hari ini. Kami menyerahkan pembicaraan kami tentang akhir daripada kematian manusia. Tuhan, Engkau membimbing kami dan memberi hikmat urapan bagi hamba-Mu, Romo yang akan menjadi narasumber. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. God lovers, kami mengingatkan kepada Anda semua untuk like video ini dan memberikan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel Diaspora TV, kami ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe dan mohon tekan bel notifikasi. Karena dengan begitu, Anda menjadi orang yang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Nah, sebagai pertanyaan pertama, apa yang Alkitab ajarkan tentang kehidupan setelah kematian? Terima kasih. Saya kira sebelum berbicara tentang kehidupan setelah kematian, kita akan berbicara
asal-usul kematian itu sendiri. Ya. Apakah Allah memang menciptakan manusia untuk mati? Itu pertama dulu. Ya. Dan kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, kalau begitu dari mana asalnya kematian? Kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Stop. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Artinya bahwa ketika Allah merencanakan untuk menciptakan manusia, Dia mengendaki manusia itu merupakan refleksi daripada sifat-sifat Allah sendiri. Ya. Nah, kalau Allah itu kekal, maka tentunya manusia yang diciptakan tidak mungkin diciptakan untuk mati. Ya. Manusia diciptakan untuk hidup abadi. Artinya untuk hidup mengalami kekekalan seperti Allah itu kekal. Ya memang beda kalau Allah itu tanpa awal dan tanpa akhir. Tapi manusia memang diciptakan ada awalnya, tapi nanti dimaksudkan untuk menjadi tanpa akhir. Kekal itu. Kekal itu. Sebab jikalau Allah mengendaki menciptakan manusia menurut gambarnya, itulah yang terutama. Hanya dikatakan di situ bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, saya sering memberikan ilustrasi, kalau saya punya foto saya dan saya letakkan di sebelah wajah saya, mana yang gambar, mana yang rupa saya. Foto itu yang gambar. Wajah saya ini yang rupa. Ya. Jadi manusia diciptakan menurut gambar Allah, artinya manusia memiliki sifat-sifat Allah secara relatif di dalam dirinya. Kalau Allah itu kasih, manusia bisa mengasihi kalau dia mau. Kucing tidak bisa. Kalau Allah itu adil, manusia bisa bertindak keadilan kalau dia mau. Anjing tidak bisa. Kalau Allah itu kekal, manusia itu juga diciptakan untuk mempunyai sifat kekekalan itu kalau manusia mengikuti syaratnya. Ya. Nah, tujuan, syaratnya itu apa? Ketaatan. Melalui ketaatannya manusia kepada Allah, maka gambar yang ada pada dirinya itu makin berkembang menjadi rupa. Bertumbuh untuk menjadi seperti Allah sendiri. Sehingga manusia bisa ambil bagian di dalam kudrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Itulah tujuan. Tujuan kita diselamatkan itu dan tujuan kita diciptakan itu adalah untuk ambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, supaya manusia bisa mencapai kodrat itu, maka diberi ujian. Ujiannya adalah ketaatan. Kita baca di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Berarti kalau manusia tidak pernah makan, ya enggak pernah mati. Jadi kematian itu bukan takdir, bukan nasib, bukan ketetapan. Kematian itu terjadi akibat manusia taat atau tidak taat.
Jadi kita pun tidak tahu itu buah apa, buah pengetahuan baik dan jahat itu sering digambarkan kayak pohon apel. Siapa bilang itu apel? Bisa saja pisang, Iya. atau bisa saja jagung. Iya. Kita tidak tahu karena masalahnya bukan buahnya, masalahnya taat atau tidak taatnya manusia ini. Ya. Dan ketika manusia tidak taat dan memakan buah itu, seperti yang dikatakan dalam Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Nah ini celakanya. Laki-laki yang seharusnya menjadi pemimpin wanita malah tunduk kepada keinginan wanita ini. Sehingga pada akhirnya pada saat itu loh, Romo kok tidak gedebuk lalu mati? Enggak. Tapi benih kematian sudah masuk. Benih kematian sudah masuk. Akhirnya masuknya benih kematian itu diatribusikan kepada laki-laki karena laki-laki yang seharusnya mengatakan jangan sayang, jangan lakukan itu, malah ikut makan. Dan efeknya adalah ayat 19 dari pasal 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Padahal tadinya engkau debu, engkau dimaksudkan untuk makin berkembang menjadi seperti Allah. Oleh karena si debu itu dihembusi nafas ilahi, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang nafas hidup. hiduplah energi ilahi, energi kehidupan yang menjadi perangkat batiniah manusia, yang menjadi roh dan jiwanya, yang menjadi unsur rohani di dalam diri manusia. Dan menuju kepada kekekalan. Menuju kepada rupa Allah tadi. Iya. Namun setelah manusia itu tidak taat, maka benih kematian itu masuk ke dalam tubuh manusia. Dan itu dikatakan juga di dalam Roma pasal 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, siapa? Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Oleh dosa itu juga masuknya maut. Ya. Ya. Nah, artinya dosa di sini adalah ketidaktaatan, pelanggaran, penyelewengan, meleset dari sasaran ketika manusia itu diciptakan. Itu artinya dosa. Dan disitulah akhirnya kematian itu masuk ke dalam diri manusia. Karena apa? Dengan meleset dari sasaran untuk tetap menyatu dengan Allah, maka manusia kehilangan hidupnya Allah dalam dirinya. Yang hidup Allah itu adalah hidup kekal itu. Efesus pasal yang keempat ayat 18. Eskotomeni tidiania ondes. Dengan inteleknya, dengan angan-angannya, pikirannya tergelapkan. Apilotriomeni tis zois tu theu, terpisah dari kehidupan Allah. Bukan jauh dari hidup persekutuan, bukan, memang terpisah. Ya. Terasing, apilotriomeni, terasing, tis zois tu theu, dari kehidupan Allah. Jadi rohnya manusia yang tadinya itu tujuannya melalui hembusan nafas ilahi itu supaya melalui ketaatan berkembang pelan-pelan menuju kepada rupa Allah itu sekarang terasing dari hidupnya Allah sehingga roh itu menjadi roh yang mati. Nah, roh yang mati itu gimana? Oh, matinya roh beda dengan matinya tubuh. Kalau matinya tubuh itu rusak, ya, tidak mampu berbuat apa-apa. Matinya roh bukan begitu. Matinya roh itu tidak mampu memberi kehidupan tadi.
Masih memberi kehidupan, tapi kehidupannya akan mati. Karena si roh tadi tidak mempunyai daya kehidupan, yang daya kehidupan itu miliknya Allah. Disitulah akhirnya adanya kematian. Maka dikatakan upah dosa adalah maut. Upah kemelesetan dan keterputusan dari hidupnya Allah ini adalah maut. Berarti kematian menurut ajaran Alkitab itu bukan takdir, bukan memang manusia diciptakan untuk mati. Iya. Kalau begitu bukan gambarnya Allah. Allahnya tidak bisa mati, kok gambarnya bisa mati. Iya. Ya. Oleh karena itu, karena di dalam Alkitab kematian itu adalah merupakan suatu kecelakaan di dalam sejarah kemanusiaan itu sendiri. Akibat ketidaktaatan. Ya. Maka tidak ada dalam Alkitab itu malaikat pencabut nyawa itu tidak ada. Jadi kalau orang menggambarkan ada malaikat maut yang datang menghampiri dia di saat-saat akhirnya itu. Ya ada, itu bukan ajaran Alkitab. Hayalan itu ya. Ya, hayalan. Iya, iya. Kalau dalam agama lain ada kan malaikat khusus yang memang mencabut nyawa gitu kan. Itu pertanyaan kita, kalau malaikatnya cuma satu, manusianya miliaran, apakah malaikat yang mencabut nyawa itu hadir di semua tempat? Itu kan Tuhan kalau bisa hadir di semua tempat. Iya, iya. Dalam sehari itu loh kira-kira berapa juta manusia yang mati? Iya. Apa dah sibuk malaikat lari ke sana kemari, nyabut sini, nyabut sana. Padahal waktunya 24 jam. Ya itu makanya. Iya, iya. Nah kalau gitu bagaimana proses kematian itu terjadi? Ya proses kematian itu terjadi karena ada kematian, ada ketidakmampuan di dalam roh manusia untuk memberikan atau menginfus kehidupan kepada tubuh. Efesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan Kamu dosa-dosa. dahulu, hai orang Efesus, sudah mati. Meskipun secara fisik hidup. Iya. Lah kok mati? Mati di mana? Mati dalam rohnya. Oleh karena apa? Oleh karena pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Iya. Nah, keadaan mati ini adalah keadaan tidak mampu menghadirkan kehidupan itu. Sehingga akhirnya tubuh ini lama-lama makin menjadi lemah, lama-lama makin menjadi tua, lama-lama menjadi sakit, ya sudah. Gantengnya udah hilang, udah merepeot semua dari sini. Dulu ya pernah ganteng gitu kan. Iya. Sekarang lama-lama hilang gitu. Kenapa? Kuasa kehidupan itu makin lama makin tidak mampu untuk mensuplai darah segar istilahnya, kehidupan baru ke dalam tubuh ini. Dan itulah makin melemahnya fisik ini akibat makin tidak kuatnya daya kehidupan dari roh itu untuk mensuplai kehidupan untuk tetap muda. Itu digambarkan di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, yaitu ketika supply kehidupan itu masih segar. Sebelum apa? Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Hari yang malang dan tahun yang dikatakan tidak ada kesenangan dalam hidup itu? Ya waktu tua. Iya, iya. Sekarang aja saya jalan harus dituntun orang. Padahal dulu saya suka hiking, naik gunung. Oh, wow. Sekarang mana bisa jalan ke situ sudah nggak mampu. Iya, iya. Ya itu hari yang malang. Terus? Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Itu gambaran daripada kecerahan hidup sudah tidak ada.
sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Dan awan-awan datang kembali Dan sesudah awan hujan. datang kembali Sesudah hujan. ya, sesudah musim hujan. Tadinya segar ada hujan, sekarang datang awan lagi, gelap lagi. Itulah keadaan gambaran orang yang umurnya makin menjadi tua. Terus Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. apa penjaga rumah? Ini loh yang membuat keseimbangan tuh tangan ini loh. Gemetar, tremor. Kalau orang Jawa bilang buyuten. Tangannya seperti tangan buyut. Ya. Terus sebelum penjaga rumah itu menjadi gemetar, Dan orang-orang kuat membungkuk. orang-orang kuat membungkuk. Itu apa? Punggungnya itu udah mulai bungkuk gini. Ya. Terus Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti ini karena loh perempuan berkurang. penggiling, gigi ini loh. Oh iya iya. Ya, perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Kenapa? Mak copot, copot katanya anak-anak itu. Iya. Karena giginya udah mulai rontok semua. Iya. Terus, Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. ya mata ini melihat dari jendela menjadi kabur. Matanya kabur, giginya udah copot semua, badannya udah tremor, punggungnya sudah bungkuk. Terus, Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. ya Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Kenapa? Kalau ada orang mau mati banyak kesusahan itu. Terus dan bunyi penggilingan menjadi lemah. bunyi penggilingan menjadi lemah, ini kan menggiling. Iya iya iya. Kalau udah penggiling, ini yang udah rontok, bunyi penggilingannya udah bisa makan jagung goreng. Iya. Betul. Ya. Bunyi penggilingan menjadi lemah Dan, Terus? dan suara menjadi seperti kicauan burung. karena telinganya makin tuli. Saya aja udah mulai kelihatan dari orang kalau nggak ngomong jelas, saya sering nggak dengar. Iya. Jadi maka dikatakan dan suara menjadi seperti kicauan burung, nggak jelas. Terus Dan semua penyanyi perempuan tunduk. ya penyanyi perempuan tunduk, yang tadinya menyanyi udah nggak bisa lagi. Ya. Terus Juga orang menjadi takut tinggi. tentunya saya juga takut tinggi sekarang. Oh, takut ketinggian. Karena jauh dan jatuh nanti. Iya iya. Terus Dan ketakutan ada di jalan. dan ketakutan ada jalan, takut ditabrak becak nanti, tabrak bemo. Iya. Terus Pohon badam berbunga. pohon badam itu warnanya hitam. Kalau berbunga, bunganya putih. Apa itu? Uban. Sudah uban tumbuh. Terus? Belalang menyeret dirinya dengan Ya itu susah kaki payah. itu, belalang itu karena kakinya panjang, meret kirinya. Ya, kalau udah tua ya saya udah menyeret kaki saya kalau jalan. Terus? Dengan susah payah. Dengan susah payah, Dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan nafsu lagi. makan sudah tak dapat dibangkitkan lagi, sudah bingung. Iya. Saya kadang-kadang makan apa ya kita ini ya. Ciri-ciri menua. Itu ciri-ciri menua. Iya. Kekuatan kehidupan sudah tidak bisa mensuplai kekuatan tubuh ini. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Nah, mengapa begitu? Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal. Akan meninggalkan tubuhnya yang fana ini, pergi ke rumahnya yang kekal, terus Dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. beratap-ratap berkeliaran di jalan. Di dalam beberapa budaya yang saya tahu, kalau ada keluarga yang meninggal, Iya. menyewa orang untuk menangisi yang menanti. Iya. Sebelum rantai perak diputuskan, Sebelum rantai perak ini adalah lambang dari jiwa Oh. yang menghubungkan roh tadi dengan tubuh. Oke? Ya. Nah, rantai perak ini apa katanya? Sebelum rantai perak diputuskan, itulah matinya itu.
Ketika rantai perak itu putus. Jadi bukan nyawa itu dicabut, enggak. Jiwa adalah bentuk luar dari roh yang menghubungkan manusia secara horizontal dengan kehidupan di sekelilingnya, dengan manusia yang lain, dengan alam sekitarnya. Makanya digambarkan sebagai rantai yang menghubungkan. Terus, dan pelita emas dipecahkan. nah pelita emas ini adalah roh itu. Ada roh yang menerangi sebagai pelita emas, lalu ada rantai perak yang menghubungkan keluar. Nah, pada saat ini rantai perak yang menghubungkan keluar itu putus deal. Jadi nggak ada malaikat yang mencabut, putus sendiri karena memang sudah kehilangan kehidupan ilahi. Makanya kita harus tahu benar ajaran kitab suci kita sendiri sehingga tidak niru-niru agama lain. Ada orang Kristen yang niru agama lain loh. Iya. Ada malaikat pencabut nyawa. Iya. Ada malaikat pencabut nyawa itu dalam kasus hukuman Allah terhadap bangsa Mesir pada waktu Musa membawa keluar. Tapi kan karena dihukum ada malaikat yang disuruh untuk membunuh. Tapi itu bukan malaikat pencabut nyawa. Oh, begitu ya Mo ya? Ya. Jadi yang digambarkan pada waktu anak-anak sulung Orang di Mesir mati, ya. itu bukanlah mewakili ajaran Kristen untuk kematian Bukan, seseorang. itu kasus khusus. Ya. Karena itu penghukuman. Iya. Ya, terus? Sebelum tempayan dihancurkan. Nah, dimana tadi? Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, pecah langsung keluar dari tubuh ini. Itulah peristiwa kematian. Itulah peristiwa orang kematian Kristen. digambarkan dalam Alkitab ini ya. Emas dipecahkan sebelum tempayan, ya ini tubuh yang terbuat dari tanah ini tempayan itu. Sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air. Ya, tempayan sudah tidak bisa menampung mata air, mata kehidupan sekitarnya masih ada hidup, tapi ini sudah pecah. Saudara-saudaranya, tetangga-tangganya, temannya masih hidup, masih ada mata air di sekitarnya, tapi tempayan yang dimiliki sudah pecah. Karena rantai peraknya sudah putus, pelita emasnya sudah melesat keluar, dan ini sudah tidak bisa menampung kehidupan lagi. Terus? Dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Kenapa roda timba? Ya apa saja yang mau kita berikan pompa untuk hidup lagi, ya nggak bisa. Roda timbanya sudah tidak bisa menimba kehidupan dari orang-orang di sekitarnya. Sudah tidak bisa tertolong lagi. Terus apa yang terjadi? Dan debu kembali menjadi tanah. Dan debu kembali menjadi tanah. Seperti semula. Seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Entah kembalinya itu langsung kepada Allah, atau kembalinya kembali dalam arti tidak lagi di alam dunia ini. Berarti menurut ayat ini, roh itu tetap eksis ketika tubuh ini rusak. Coba kita baca di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Dapat membunuh tubuh, Ya. tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Berarti pada waktu tubuh itu terbunuh atau tubuh itu mati, jiwa tidak mati. Ya. Kita baca juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Nah, tubuh tanpa roh adalah mati. Berarti tubuh itu mati kalau tidak ada rohnya, rohnya keluar. Kalau menurut Matius, yang keluar jiwanya yang keluar. Jadi roh dan jiwa itu merupakan satu kesatuan. Ya. Seperti saya katakan, roh adalah inti dari jiwa. Jiwa adalah bungkusnya roh. Tampilan luarnya. Iya, roh itu tampilan jiwa. luarnya dari roh. Ya. Oke? Nah ini yang tetap tinggal. Nah, sekarang ketika itu tetap tinggal, apa yang terjadi? Pertanyaan kan gitu tadi.
Kemana ini? Kemana ini? Iya. Ini tergantung. Tergantung orang itu orang beriman atau tidak. Orang itu menghidupi kehidupan yang benar di mata Allah atau tidak. Ya. Sebab hanya sekedar percaya menjadi Kristen gitu aja belum jaminan. Ya. Kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalau beriman hanya beriman, oh ya, aku beriman Yesus, tapi hidupnya masih mabuk-mabuk, berzina kiri kanan, membohongin orang. Lah itu iman macam apa itu? Iman tanpa perbuatan itu mati. Iya. Makanya kita tidak bisa mengatakan iman hanya secara intelektual, tetapi tidak ada buah di dalam kehidupan. Maka dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 24. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ya. Manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya efek dari iman. Iya. Bukan hanya sekedar iman yang mandul. Iya. Tidak menghasilkan buah dalam hidupnya. Iya, itu makanya banyak orang keliru ya. Pokoknya aku udah Kristen, dari dulu udah Kristen. Imannya itu jaminan kalau hanya Kristen secara agama saja. Apakah ini yang disebut orang itu harus mengalami kelahiran baru, Romo? Nah ya tentulah. Orang ini harus menghidupi kehidupan yang betul-betul Roh Kudus bekerja di dalam dirinya, membuahkan buah-buahnya. Iya. Makanya dikatakan di dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Iman yang bekerja, bukan iman yang mati. Ya. Bekerjanya melalui kasih. Kasih. Nah, kalau kita lihat dalam 1 Korintus 13 itu diberi definisinya kasih itu gimana? Kasih itu bukan hanya perasaan. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus? Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Itulah kasih itu. Ya. Jadi kasih itu membuahkan sesuatu. Tidak iri, menutupi segala sesuatu, tidak suka menggibahkan orang, tahu kesalahan orang malah disebar-sebarkan. Itulah kasih itu. Iya. Jadi kalau begitu, keselamatan itu memang dari iman, tapi iman yang membuahkan kasih. Banyak orang berhenti di situ, oleh iman titik. Iya. Itu salah mengerti Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Biasanya berhenti sampai ayat 9 saja. Sebab karena kasih karunia kamu Nah, diselamatkan. dalam ajaran iman ortodoks, kasih karunia itu bukan hanya sikap Allah yang tidak memperdulikan dosa manusia, bukan hanya itu. Yang disebut kasih karunia atau haris, Haris. yang kalau menjadi kata benda menjadi harisma, itu adalah karya Roh Kudus dalam kita yang berwujud energi ilahi. Jadi energi ini yang akan menyelamatkan kita. Keselamatan itu gimana? Menjadi seperti Allah tadi loh. Yang membuat kita menjadi seperti Allah itu adalah haris ini. Iya. Kuasa ilahi atau energi ilahi ini. Roh Kudus yang berdiam. di Iya, dalam kuasa diri Roh kita. Kudus yang bekerja dalam kita. Terus kan? Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan Ya, oleh sebab iman. karena energi ini kamu diselamatkan. Menjadi seperti Kristus, bisa bangkit, bisa menjadi mulia. Ya energi ini yang menyebabkan. Diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu. Nah, itu bukan hasil kerja usahamu. Usahamu apa saja tidak bisa. Karena usahamu itu tidak punya energi kehidupan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, Jangan ada orang yang memegahkan diri. terus Karena kita ini buatan Allah, buatan Allah di dalam Kristus sampai menjadi seperti dia melalui kelahiran baru tadi. Terus diciptakan dalam Kristus Yesus diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi antara kasih karunia dan perbuatan baik itu tidak bertentangan. Perbuatan baik itu adalah efek dari kasih karunia, efek dari iman. Ya, baik. God lovers, Romo sudah menjelaskan kepada kita tentang akar kematian Kristen itu bukan karena malaikat yang datang dan Dan mencabut. bukan alam yang memang ingin membunuh kita. Ya. Terus? Dan itulah yang Alkitabiah. Ya, kematian menurut Alkitab. Nah, Romo, bagaimana Yesus secara spesifik menggambarkan kehidupan setelah kematian melalui pengajarannya. Tadi Alkitab sudah menjelaskan dengan panjang lebar Nah, tentang sekarang kematian. orang yang hidup karena iman dan menghasilkan buah, kalau mati gimana? Ada gambarannya gimana? Di dalam Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis Nah, ini bernama dikontraskan Lazarus. ada dua orang. Yang satu orang kaya yang tidak punya nama, Ya. ya menghabiskan dirinya dengan hawa nafsu dan kecongkakan hidup. Ya. Yang satu Lazarus yang punya nama. Terus kan? Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah Nah, orang kira-kira kaya kenapa itu. yang satu ada namanya, yang satu tidak? Ini terkait dengan Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Orang yang tidak punya nama itu karena namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Iya. Itulah yang dilempar ke. Iya, oleh karena itu kalau lautan dalam gereja api. ortodok, jika ada kami, sebelum orang itu dibaptis ditanya dulu. Kenapa kamu datang pada Kristus? Ditanya. Dan terus nanti Romo menumpahkan tangan, pertama-tama memohon supaya namanya ditulis dalam kitab kehidupan. Sebelum dibaptiskan. Ya. Dan dari yang saya tahu hanya gereja ortodoks yang melakukan itu. Ketika orang mau dibaptis, ada orang ditumpangin tangan, namanya tuliskan dalam kitab kehidupan. Baru upacara-upacara pengusiran setan dan lain-lain. Ya. Orang kaya ini adalah orang yang duniawi, yang memiliki segala keinginan duniawi, tapi namanya tidak tercatat di sana. Makanya tidak punya nama. Yang satu orang miskin namanya Lazarus. Lazarus itu dari kata Eliazar. Lazar jadi Eliazar. Eliazar artinya Allahku adalah penolong. Berarti ini gambaran orang beriman. Yang satu gambaran orang tidak beriman. Iya. Dan setelah mati, ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, Kemudian matilah orang beriman ini. lalu dibawa oleh malaikat-malaikat Lalu dibawa oleh malaikat. Kemana? ke pangkuan Abraham. Pangkuan Abraham itu lambang daripada Firdaus, tempat penantian sebelum hari kebangkitan. Ya. Jadi orang mati ini nanti yang beriman ini akan dijemput malaikat. Nah, menarik nih Mo. Malaikat bukan bertugas untuk mencabut nyawa, tapi membawa orang yang Ke Firdaus. mati ke Firdaus. Ya. Karena nanti ada persekutuan dengan para malaikat dan jemaat anak sulung gereja surgawi yang terdiri dari roh-roh yang akan diselamatkan ini. Oh. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, Kamu sudah datang, bukan akan datang. Berarti orang beriman itu secara posisi Ya. telah
tercatat namanya di surga, sehingga telah menjadi anggota dari Firdaus itu. Ya. Maka dikatakan kamu sudah datang Kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, ya, dan kepada beribu-ribu malaikat, kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga. Nah, dan kepada jemaat anak-anak. Di sana ada gereja. Iya. Jadi bukan hanya di dunia ini saja. Iya. Dan orang yang mati dalam Kristus itu tetap hidup di sana. Iya. Makanya malaikat itu menjemput karena kamu juga bagian dari kami. Kamu nanti setempat dengan kami, maka dijemput. Oleh karena itu berbeda dengan ajaran agama lain, kita tidak ada namanya pertanyaan kubur, itu tidak ada. Yang ada jemputan kubur. Malaikat langsung menjemput, mengumpulkan dengan orang-orang yang sudah mati. Iya, karena orang beriman ini menjadi anak-anak Allah. Bayangkan aja Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo tinggal di rumah, pasti rumahnya dijaga oleh tentara kan? Iya. Kalau yang datang saya, dan saya datang ke situ tanpa membawa kartu identitas apa-apa, bisa ditangkap dan mungkin bisa digebukin. Tapi kalau yang datang Mas Didit, anaknya. bagaimana tentara-tentara itu? Oh Mas, mari Bapak ada di dalam kan gitu. Ya. Demikianlah karena kita tak percaya pada Yesus dikatakan menjadi anak-anak Allah. Dibawa pulang untuk menantinya pulang ke Bapaknya. Maka tentara-tentaranya yang juga menjadi bagian daripada keluarga Allah itu sudah tahu, tidak usah ditanya. Oh itu anaknya Bapak, mari dijemputlah dia. Karena Filipi 3:20 mengatakan, Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga. itu keluargaan kita ada dalam surga, nama kita sudah tercatat di sana. Dan itu kalau jelas kalau dalam gereja Ortodoks terlihat pada waktu kita dibaptiskan. Ya. Nah, jelas ini ya? Ya. Nanti dibawa ke Firdaus, belum ke surga, sekarang belum ada naik ke surga. Ya. Karena harus ada pengadilan dulu. Hari Pengadilan. pengadilan dulu. Ya sekarang belum, nunggu pengadilan. Kalau pengadilan akan datang pada hari ketika Kristus sudah datang. Yang kedua kali. Ya. Ya. Jadi kalau sekarang orang sudah masuk surga, belum. Kamu kapan diadili? Ya, prosesnya harus ada Ya ada pengadilan dulu. Nah, bagaimana dengan orang yang hidupnya tidak beriman kayak orang kaya tadi? Ayat 23 Lukas 16. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, menderita sengsara. Kok bisa? Nah, itu kita baca dalam Lukas 12. Ayat 13 sampai ayat 21. Coba bacakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, jadi ini Yesus memberikan perumpamaan tentang ketamakan sebagai salah satu bentuk dosa. Terus? Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Nah, terus? Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apa yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan Orang ini hasil juga tanahku. Hanya makin berlimpah tidak terpikir aku akan membagi kepada orang miskin. Enggak. Aku akan memberikan ini kepada orang yang membutuhkan. Enggak. Hanya mengumpulkan. Hanya mengumpulkan saja. Dan ayat yang ke-18. 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Inilah yang kau perbuat apa? Aku akan merombak lumbung-lumbungku
dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dikumpulkan dan terus Yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barangku. terus Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang. nah ini masalahnya. Loh kok jiwa kok yang disediakan barang? Jiwa itu yang diperlukan adalah iman. Jiwa itu yang diperlukan adalah pertobatan. Jiwa itu yang diperlukan adalah kasih karunia Allah. Jiwa itu yang diperlukan adalah bekerjanya roh Allah di dalam kita. Lah kok barang? Ini jiwa orang yang sangat duniawi, yang tidak memikirkan apa-apa tentang hari akhir. Terus kan? Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Masa jiwa beristirahat dan bersenang-senang karena makanan yang ditimbun di gudang? Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, Nah, itu orang bodoh. Ya. Yang menyampaikan kebutuhan jiwa sama dengan kebutuhan duniawi ini. Ya. Kalau saudara aja memikirkan duniawi, tidak mikir apa-apa tentang nasib jiwamu itu, kamu orang bodoh. Boleh jadi kaya, tapi kekayaannya harus untuk menolong orang yang kekurangan. Salah satu bapak gereja dari abad keempat, Yohanes Chrysostomus namanya, dia mengatakan, hai orang-orang kaya, sebagian dari kekayaan milikmu itu adalah miliknya orang miskin, berikan pada mereka. Kekayaanmu itu bukan milikmu sendiri, sebagiannya adalah miliknya orang miskin, berikan pada mereka. Ketika engkau tidak memberikan pada mereka, engkau akan dituntut di hari pengadilan karena engkau tidak memberikan hak orang miskin dengan memberikan sebagian daripada milikmu. Maka dikatakan bodoh. Dan karena kebodohannya apa yang terjadi? hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Nah, ini terjemahnya kurang pas. Saya lihat di dalam bahasa aslinya ya. Begini bunyinya, ipen kedeapti otheos. Maka Allah berkata kepadanya, Afrod, hai orang bodoh, tapi tinihta malam ini juga tin psikinsu rohmu apetusin akan mereka tuntut aposu darimu. Siapa mereka ini? Enggak mungkin malaikat. Malaikat tugasnya bukan untuk nuntut. Enggak mungkin Allah. Karena Allah itu bukan mereka, tapi Dia. Siapa yang nuntut pada waktu roh orang berdosa itu mati? Yang menuntut adalah roh-roh jahat yang selama itu energinya yang berwujud hawa nafsu diikuti oleh orang ini. Kita baca Efesus pasal 2 ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu hidup di dalamnya karena mengikuti jalan dunia ini. Mengikuti yang duniawi maksudnya. Terus? Karena kamu mentaati penguasa kerajaan Nah, angkasa. dengan mengikuti jalan dunia ini, kamu mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Jadi angkasa yang kita tidak nampak ini ada kerajaannya. Roh-roh jahat. Roh-roh jahat dan penguasanya itu apa? Ya iblis. Iya. Kamu mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Kamu Terus? mengikuti penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka, orang-orang yang hidup dalam dosa dengan menggunakan bawahan-bawahannya yang disebut roh-roh jahat. Makanya dikatakan dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, Oke. tetapi melawan pemerintah-pemerintah, Nah. Terus? melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu yang disebut penguasa, pemerintah, itu adalah dunia gelap ini, di bawahnya iblis. Mereka lah yang menuntut
orang berdosa ini. Iya, nanti kamu tadi mengikut saya. Ya. Jadi pada waktu orang itu mati, kalau hidupnya hidup dalam dosa, dia akan dikerumuni oleh roh-roh ini. Tetapi kalau orang itu hidup dalam kekudusan, dalam ketaatan, dalam kesucian, akan dijemput oleh bau wangi surgawi dan kidungan indah dari para malaikat, dan akan dijemput untuk diantar ke Firdaus ini. Jadi dari sini saja kita sudah tahu nasib orang itu. Ya, sudah tahu. Ya. Pernah menunggui orang yang sedang sekarat. Banyak Kalau kali. Pak Pendeta bisa menunggui beberapa kali, akan melihat respon yang berbeda-beda dari orang mati ini. Ada yang ketakutan, kayak matanya melotot, kayak lihat apa gitu. Nah, saya yakin itu dikelubuki oleh roh-roh jahat ini. Ada yang wajahnya bersinar, tertawa, kayak apa. Ini saya yakin itu datangi malaikat itu. Ini mungkin kesalahpahaman yang selama ini muncul di masyarakat dan juga orang Kristen. Mereka berpikir bahwa malaikat maut ketika menghampiri seseorang, itulah yang membuat reaksi orang yang berbeda-beda. Enggak, karena memang ada ajaran agama lain yang begitu. Jadi kita salah paham. Kalau kita enggak. Gitu. Iya, iya. Iya, jelas ya itu ya. Ya. Jadi dia sudah pulang ke rumah bapak. Dari mana kamu tahu? Kamu tahu hidupnya gimana orang itu? Kan enggak. Iya. Nah, ketika orang ini didatangi oleh kelompok daripada yang nuntut ini, dan kalau dia harus melewati kerajaan angkasa itu, emangnya dibiarkan oleh mereka? Karena pengikut mereka dulu. Pengikut mereka, kamu akan dituntut. Iya, iya. Dan di dalam Matius 25 ayat 41 dikatakan, Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan neraka itu malaikat-malaikatnya. tidak disediakan untuk manusia, itu untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Dan orang-orang yang mengikuti jalannya setan. Iya. Kamu masuk neraka itu pilihanmu, bukan karena ditetapkan oleh Allah. Allah tidak menghendaki satu orang pun untuk binasa. 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-9. Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Terus? Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jangan ada orang yang binasa. Itu kehendaknya Allah. Iya. Jadi kalau kamu binasa, kamu mengikuti jalannya setan, bukan kehendak Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 4. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Nah ini ya, nanti kalau kita ikut pada iblis dan malaikat-malaikatnya ini, di alam siksa itu, maka kita akan mengalami seperti yang dialami orang kaya itu. Nah, pertanyaan menarik mau. Ketika mereka meninggal, lalu kemudian dituntut oleh roh-roh jahat, lalu kemudian mereka sudah mengalami siksaan atau nanti setelah Belum, pengadilan? nanti. Oh. Dan ketika jalan itu akan diikuti terus kan, keluar itu akan diikuti oleh dia. Iya, iya. Baru diseret. Ya. Diseret masuk ke dalam tempat siksa. Coba baca di dalam Lukas 16 ayat 23 tadi. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham. Jadi gambarannya Firdaus itu di atas, Tartarus ini di bawah. Ini belum neraka loh nih ya. Ya. Hah? Terus Dan Lazarus duduk di pangkuannya. yang ada di Firdaus tidak melihat orang yang tersiksa. Karena apa? Supaya tidak ada kesedihan dalam dia, karena mereka disediakan untuk sukacita. Tapi yang di bawah melihat ke atas supaya kesedihannya bertambah sedih sebagai bagian dari siksaannya. Bisa melihat Bisa yang melihat. ada di Firdaus. Terus Lalu ia berseru, katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku. nah, antara roh dan roh ini bisa saling komunikasi ini. Ya bahasanya mungkin bukan bahasa seperti kata-kata kita.
Bahasanya bahasa intuisi. Terus? Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Ya, orang mati itu ketika awalnya mati dia nggak sadar kalau dia sudah mati. Disangka masih hidup. Sehingga dia minta Lazarus untuk menyelupkan air itu. Iya, iya. Terus? Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku ini sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kesakitan. Saudara, saya ingatkan ya, sebagaimana surga itu ada, neraka itu ada. Jangan sembrono. Terlalu banyak gerejanya berbicara tentang keselamatan, surga, tapi tidak berbicara tentang adanya neraka. Nanti bisa bahaya itu kalau kita tidak diajarkan. Iya. Seolah-olah kalau orang Kristen sudah tidak bisa disentuh neraka. Lah kalau Kristen hanya Kristen-Kristenan, hanya karena keturunan saja. Iya. Engkau tidak membuka hati untuk Allah hidup dalam kamu, bagaimana? Iya. Terus? Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah. Coba, meskipun sudah dalam neraka, Allah tidak mengatakan monyet, enggak. Anak. Jadi di dalam neraka pun ada kasihnya Allah itu, tapi karena orang ini dari semula hatinya tertutup terhadap kasih, kehadiran kasihnya Allah itu malah membuat dia tersiksa. Sama seperti kalau orang normal kena matahari itu vitamin D. Tapi kalau orang mengalami albino, kena sinar matahari, ya dia kepanasan tidak karuan. Nah ini kayak roh yang albino ini. Kenapa? Disinari oleh kasih Allah dengan disebut anak, tapi dia malah tersiksa. Karena dalam hatinya tidak ada kasih Allah dalam dirinya. Jadi sebenarnya bukan Allah yang menyiksa. Yang menyiksa adalah kita sendiri. Ketika kita hidup dan kita tidak menghentikan hidup kita dalam dosa, dosa ini yang akan menyiksa kita. Karena energinya tetap bekerja di dalam kita, tetapi kita tidak punya alat tubuh untuk melakukan pekerjaan itu. Umpamanya nafsu zina, tidak pernah ditobati, energinya akan tetap dalam roh itu, dalam nurani itu. Dan dia akan menggelegak ingin dituruti keinginannya. Tapi sudah tidak punya tubuh, bagaimana mau berzina? Sakit dia. Jadi Allah itu bukan Allah yang menyiksa, memberi azab, itu enggak. Allah itu kasih, bahkan dalam neraka masih menunjukkan kasihnya. Anak. Jadi kalau manusia tidak bertobat, maka dia sesungguhnya menyiksa dirinya Iya. sendiri. Yang menyiksa adalah dosa kita sendiri. Yang belum kita tobati. Iya. Oleh karena itu perlulah kita bertobat, perlulah kita menghentikan apapun dosa yang kita lakukan pada saat ini. Kalau saudara mabuk-mabuk, hentikan mabuk-mabuk itu. Iya. Kalau saudara melakukan selingkuh kiri kanan, hentikan selingkuh itu. Kalau saudara suka menipu, mencuri, saudara merampok, saudara menjadi geng apa-apa, hentikan. Sebelum itu nanti menyiksa dirimu sendiri pada saat engkau masuk ke alam sana nanti. Iya. Jadi Allah kita itu mutlak kasih. Tapi cahaya kasih yang disinarkan dalam alam siksa ini makin menjadi menyiksa. Makin dikasih orang, kalau nggak mengasihi makin tersiksa. Iya, iya. Gitu ya. Ya, baik. God Lovers, sangat menarik apa yang dijelaskan oleh Romo mengenai ajaran Yesus tentang kematian. Nah, sekarang pertanyaannya, Mo, kenapa Yesus menyatakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup di dalam Yohanes 11 ayat 25, dan apa maknanya bagi umat percaya hari ini? Ya, yang pertama sekali, Yesus itu memang yang bangkit, tidak ada orang bangkit. Dan setelah bangkit dia tidak mati lagi. Coba kita baca di dalam Roma 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Sesudah dia bangkit dari antara mati, dia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia.
Maut tidak dapat berkuasa lagi atas dia. Efeknya 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat Yang oleh binasa. Injil, maksudnya Injil kebangkitan, telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tak berkebinasaan. Jadi hidup kekal, hidup tak berkebinasaan itu ya Yesus yang bangkit ini loh. Karena yang bangkit itu dia. Ya. Maka dia mengatakan akulah hidup. Karena dia mengalahkan kematian. Dan akulah kebangkitan karena memang dia bangkit dari mati. Nah, dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-19 sampai 21. Jikalau kita hanya hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang. Ya, kalau hanya hidup saja kita mengharapkan Kristus, Kristus tidak pernah bangkit. Nah, kita orang paling malang sebab kita percaya apa terus gitu. Padahal kita percaya katanya Yesus bangkit, ternyata dia tidak. Berarti kita percaya pada kebohongan gitu kan. Coba kita teruskan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebagai yang sulung. Yang mendahului. Untuk hidup dan bangkit dari orang-orang yang sudah mati. Dia menjadi fondasi kebangkitan kita. Iya. Dia menjadi sumber kebangkitan kita. Karena kita menyatu dengan Yesus. Iya. Penyatuan dengan Yesus itulah yang menjadikan Yesus hidup kita. Hidup kekal kita yang menyebabkan kita dibangkitkan karena kita ikut menyatu, manunggal dengan kebangkitan Yesus itu. Terus? Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia yaitu Adam. Ya. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang Ya, manusia. makanya yang membangkitkan orang mati harus manusia juga. Dan kebangkitan dari orang mati datang karena satu orang manusia yaitu Yesus melalui kebangkitannya. Terus? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Oke, semua orang sebagai keturunan Adam mengalami kematian. Ya. Ya tadi terus? Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus yang itu dimulai dengan baptisan. Maka jangan remehkan baptisan. Baptisan tidak menyelamatkan. Siapa yang ngomong? Kesalahpahaman ketika ada dua orang yang ada di Iya, salib. jangan perkecualian dijadikan norma. Itu kan perkecualian. Betul. Kalau kita ingin mati tanpa dibaptiskan, matilah pada abad pertama di samping Yesus dengan cara itu. Iya, iya. Coba kita baca dari 1 Petrus pasal 3, ayatnya 20-21. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Berapa orang diselamatkan oleh air bah? Jadi orang ini diselamatkan oleh apa? Air bah. Ayat 21. Juga kamu sekarang. Juga kamu ini siapa? Ya kita orang Kristen. Juga kamu. Terus? Sekarang Itu dulu, zamannya Nuh. Sekarang kamu orang Kristen apa? diselamatkan oleh kiasannya. Nyana ini menunjuk apa? Air bah. Air tadi. Kalau orang-orang zamannya Nuh itu diselamatkan oleh air, kamu juga diselamatkan oleh kiasannya air itu, yaitu baptisan. Berarti kan menurut ayat ini baptisan menyelamatkan tidak? Ya. Kita mana yang kamu baca mengatakan baptisan tidak menyelamatkan?
Bukan airnya ya, tapi proses misteri yang bekerja dalam baptisan itu yang menyatukan kita dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus. Makanya baptisan bukan hanya sekedar lambang, dalam gereja Ortodoks itu namanya misteri. Mysterion. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6. Ayatnya 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kita Kristus, semua yang telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi secara misteri kematian Kristus 2000 tahun yang lalu itu menjadi kematian kita juga. Padahal kematian Kristus itu mengalahkan dosa. Maka melalui baptisan itu kita mendapat pengampunan dosa. Kisah Rasul 2 ayat 38. Dari tindakan kita masuk ke dalam air Dan menyatu dengan secara misteri oleh Roh Kudus dengan kematian itulah Kristus itu. yang menghapus segala dosa Iya. manusia. Kita baca dari Kisah Rasul 2 ayat 38. jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Untuk pengampunan dosa. Bagaimana itu kalau lambang saja sekedar simbol bisa mengampuni dosa? Dari mana? Makanya hati-hati baca Alkitab. Banyak orang sesat karena baca Alkitab nafsirkan seenaknya sendiri. Iya, sangat menarik Romo mengenai makna baptisan yang mengampuni dosa, dan itu yang harus dilakukan oleh setiap orang Kristen. Ya, nanti mungkin barangkali kita ada diskusi lagi khusus mengenai sakramen-sakramen Ya, gereja. betul. Ini Lanjutan sangat itu menarik. belum selesai tadi. Ya, Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Nah, kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Padahal penguburan Kristus itu mengalahkan iblis. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, Maksudnya kita ini terdiri dari darah dan daging. maka ia Maka iya firman Allah itu juga menjadi sama dengan mereka juga menjadi sama dengan mereka melalui inkarnasinya. dan mendapat bagian dalam keadaan Dan mereka. mendapat bagian dalam keadaan manusia, berarti dia total manusia sempurna. Supaya apa? Supaya oleh kematiannya Supaya bisa mati. Sebab kalau tidak punya tubuh manusia gimana bisa mati? ya. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, dia memusnahkan dia, yaitu iblis yaitu iblis. yang berkuasa atas Gimana maut. logikanya? Kok kematiannya Yesus malah mengalahkan iblis? Logikanya gini, kalau iblis lah yang berkuasa atas kematian, berarti setiap orang yang mati di luar Kristus itu selalu dicengkeram oleh iblis ini. Kristus mati ketika masuk situ. Seolah-olah dicengkeram. Tapi iblis kecelek. Karena dia luput dari tangannya keluar dari kuburan. Dan dia tidak bisa menarik lagi untuk supaya masuk tetap dalam kuburan. Berarti Kristus mengalahkan iblis itu. Dan dengan baptisan kita menyatu dengan penguburan itu, sehingga dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang Ya, karena kekasih. penguburan itu mengalahkan iblis, maka kita melalui baptisan menyatu dalam penguburan Kristus, kita juga dilepaskan dari kuasa kegelapan. Teruskan Roma pasal 6 ayat 4 tadi. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kita akan hidup dalam kebaharuan hidup dalam bahasa aslinya. Lah kebaharuan itu hidup itu apa? Hidup kebangkitan itu. Berarti kita menyatu dalam kebangkitan Kristus. Berarti melalui baptisan itu kita manunggal dengan kematian, dengan penguburan, dengan kebangkitan Bangkitannya. Kristus. Iya. Yang menyebabkan Kristus itu nanti menjadi kebangkitan kita.
Jadi itu hubungannya ya. Itu hubungannya. Jadi makna dari kebangkitan dan hidup. Ketika Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan makna daripada baptisan yang kita taati, lakukan dalam hidup itu menjamin kebangkitan kita kelak. Iya. Karena kita sudah mati, Disatukan, mati bersama dia, bangkit, dikubur dan bangkit bangkit bersama dia. Oh, iya. Makanya hati-hati, jangan meremehkan baptisan. Iya. Barang siapa mengatakan baptisan hanya simbol, itu bertentangan dengan Alkitab. Jadi God lovers, dalam pengajaran yang sangat dalam disampaikan oleh Romo barusan, kita semakin mengerti tentang arti dari baptisan. Jangan hanya berkata bahwa baptisan tidak menyelamatkan, ya. Padahal itu maknanya sangat dalam dan itulah yang menjamin kebangkitan kita kelak. Nah, Romo, di dalam kekristenan, keselamatan adalah anugerah Tuhan yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana konsep ini dapat dipahami dibanding dengan pandangan lain yang menekankan amal dan rahmat Tuhan? Tadi kita katakan keselamatan itu apa sih? Menjadi seperti Allah di dalam Kristus. Kita baca dalam Filipi 3, 20-21. Karena keluarga kita adalah di dalam sorga. Karena keluarga kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Dari Kristus. surga itu kita menantikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sebagai juru selamat. Lah, sebagai juru selamat yang bagaimana? Terus kata 21. Yang akan mengubah tubuh Yang kita. akan mengubah tubuh kita itu loh, keselamatan itu bukan sekedar masuk surga, enggak. Tubuh kita diubah menjadi mulia seperti tubuhnya yang sekarang mulia sehingga kita mengambil bagian dalam kudrat ilahi tadi itu loh, keselamatan itu. Bukan sekedar masuk surga, itu ajaran orang lain, kita tidak percaya itu. Ya. Surga itu bukan yang kita cari. Menjadi seperti Allah di dalam Kristus, itulah yang diajarkan Alkitab. Itulah keselamatan. Itulah keselamatan itu. Jadi keselamatan itu sudah satu paket dengan kita diberi tubuh yang baru, Oh iya, ya itu. yang kekal Iya. kelak, begitu ya. Tadi katakan, yang akan menjadi kita itu sebagai juru selamat kita yang akan mengubah tubuh kita yang hina Yang karena hina bisa ini. melapuk, bisa binasa, bisa mati, Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh itu. kebangkitan Tubuh itu. kebangkitan itu. Iya, iya. Itulah keselamatan itu. Nah, keselamatan itu adalah mengembalikan tujuan awal Allah menciptakan kita. Yaitu untuk menjadi seperti Dia. Nah, itulah ajaran gereja purba, saudara-saudara. Bersumber pada ajaran awal dari para muridnya Kristus, gitu. Yang itu sendiri kembali kepada Kristus. Jadi Romo ingin mengatakan bahwa kembalilah kepada pengajaran yang murni. Yang dari murni, Alkitab, yang mula-mula, supaya tidak disesatkan orang. Nah, Romo, di dalam kekristenan, Yesus dikenal sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, bagaimana konsep pengampunan dosa dalam ajaran Kristen yang menekankan penebusan oleh Yesus Kristus ini dapat dipahami? Ya. Yesus sebagai penghapus dosa dunia. Begini, dosa itu ada dua. Dosa dalam pengertian kemelesetan kodrat kita dari tujuan kita diciptakan. Dosa dalam pengertian tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dosa yang dihapus Kristus adalah dosa di mana kemelencengan kodrat kita itu telah diluruskan kembali. Melalui kodrat dosa kita yang berwujud kematian telah dikalahkan melalui kematian dan kebangkitannya. Ya. Nah, kematian Kristus itu adalah penggenapan dari korban-korban dalam perjanjian lama. Sehingga dia disebut sebagai anak domba Allah. Ya.
Nah, anak domba itu dalam perjanjian lama adalah disembelih. Kristus pun disembelih melalui penyalibannya. Nah, melalui penyalibannya itulah dia mengalahkan kematian, dia mengalahkan dosa, dia mengalahkan iblis. Berarti dosa, tiga hal ini yang membuat manusia terpisah dari Allah itu disingkirkan oleh kematian Kristus itu. Sehingga kalau kita menyatu dengan Kristus oleh iman dan baptisan, kita juga menyatu dengan kemenangan Kristus atas dosa, maut, dan iblis. Disitulah kita mengalami penebusan itu. Kodrat kemanusiaan kita. Nah, setelah kita mengalami penebusan itu, maka sekarang kita dimampukan untuk mengalahkan dosa-dosa ini. Oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kita makin hari makin hidup di dalam kekudusan jikalau kita mentaati perintah-perintah Allah. Jadi bukan melakukan perbuatan itu sendiri yang membuat kita dilepaskan dari dosa, tetapi beriman kepada karya Kristus yang mengalahkan dosa, iblis, dan maut melalui penyalibannya itu. Iya. Di dalam kekristenan, keselamatan bagi orang percaya kepada Yesus dijamin sebagai anugerah Tuhan. Ya. Ini bagaimana kepastian keselamatan ini dijelaskan dalam ajaran Alkitab? Ya, kepastian itu Yesusnya itu. Yesus sudah pasti mati mengalahkan dosa. Ya. Yesus sudah pasti mati mengalahkan iblis. Yesus sudah pasti bangkit mengalahkan kematian. Jadi Yesus sudah pasti mengalahkan semua yang mengakibatkan manusia tidak bersatu dengan Allah ini. Nah, kalau kita tetap di dalam Yesus, hidup kita dalam Yesus, ya kita mempunyai kepastian itu. Jadi kepastian itu bukan berdasarkan emosi perasaan, tapi berdasarkan memandang kepada Yesus selalu. Jadi dengan kata lain, hidup harus selalu terhubung dengan Yesus. Selalu. Itulah kepastian keselamatan. Ya. Karena dia yang membuat keselamatan pasti melalui dia sudah pasti mati. Dia sudah pasti dikuburkan. Dia sudah pasti bangkit. Dia sudah pasti naik ke surga, dan tubuhnya yang telah mengalahkan itu sekarang ada di surga sana. Jadi keselamatan dalam Yesus itu bukan hanya sekedar namanya, tapi dirinya juga, dan penyatuan kita kepada dirinya itu. Iya, menarik. Penyatuan kita dengan pribadi Yesus. Yang terus menerus. Terus menerus, ya. Iya. Makanya perlunya doa, puasa, dan lain-lain ini bukan sebagai sarana untuk mencari pahala. Bukan untuk cari pahala. Enggak. Ya. Bahasa pahala itu asing bagi keselamatan di dalam iman Kristen. Tapi sarana untuk tetap terus menyatu dengan Kristus. Terutama dalam sakramen-sakramen perjamuan kudus umpamanya. Kita baca di dalam Yohanes 6:56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Supaya tetap tinggal dalam Kristus, minum tubuh dan darah. Oleh karena sekali lagi perjamuan kudus bukan lambang juga. Jadi ini sarana penyatuan. Oleh karena itu kalau dalam gereja ortodoks, orang datang ke gereja bukan tujuannya mendengarkan khotbah, enggak. Tujuannya untuk itu ambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus. Karena di situ kita menyatu dengan Kristus. Karena penyatuan itu. Iya, penyatuan itu. Ini makna yang dalam dan perlu kita simak baik-baik, God lovers, sehingga ketika saudara hadir di dalam perjamuan kudus, itu bukan hanya sekedar mengingat. Enggak. Tapi itu adalah menyatu. Tindakan kita menyatu dengan Kristus, dengan tubuh dan darahnya. Ya, dan kita harus yakin bahwa itu memang tubuh dan darah Kristus, bukan sekedar simbol. Kalau kita tidak yakin itu tubuh dan darah Kristus, gimana kita menyatu dengan darahnya? Kita hanya menyatu dengan terigu.
Terigu dan anggur. Terigu dan anggur. Ya, ya. Ya harus dibongkar ajaran-ajaran yang keliru-keliru ini. Betul, harus dikembalikan kepada ajaran gereja purba, kerajaan mula-mula. Iya, iya. Nah, Romo, ini kita berdiskusi sangat menarik tentang kematian, tentang keselamatan. Nah, sekarang lebih jauh lagi, apa yang Alkitab ajarkan tentang sorga? Seperti apa gambaran sorga menurut Alkitab? Sekarang kita taunya samar-samar, kata Alkitab. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Nah, karena kita sekarang melihat seperti dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Nah, kita akan melihat muka dengan muka pada akhirnya. Surga itu adalah penyatuan dengan Kristus. Kita baca dari Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Di mana aku berada, mereka akan bersama-sama dengan aku. Ambillah Kristus itu dari surgamu, nanti jadi neraka. Kamu boleh saja masuk neraka asal ada Yesus, itu berubah jadi surga. Surga itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Dan itulah Yesus. Pribadi Yesus itulah. Menyatu dengan Yesus itulah. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang agar mereka memandang kemuliaanku. Ya bayangkan saja kalau kita masuk ke gudang arang selama 3 bulan di dalam gudang arang. Keluar kayak apa? Ya jadi kayak genderuwo hitam gitu. Katanya genderuwo hitam gitu. Ya, ya. Atau kita masuk ke gudang kapur 3 bulan. Keluar apa? Keluar jadi putih gitu. Jadi putih. Nah kalau kita selalu di dalam kemuliaan Kristus, kekal selamanya, apa yang terjadi? Ya kita bersinar sama seperti itu. Dan akhirnya dikatakan di dalam Matius 13 ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Allah. Sehingga kita menjadi Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Di sana tidak ada seks. Tidak ada gunanya itu, karena kita tidak butuhkan keturunan lagi kok. Melainkan hidup seperti malaikat di kita sorga. sendiri menjadi seperti bidadari. Kenapa butuh bidadari? Kenikmatan surga bukan itu. Menyatu dengan Allah, menjadi seperti Allah dalam kemuliaannya. Makanya dikatakan juga di dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Kita tidak butuh makan di sana karena hidup kita hidup yang dikuasai oleh energi ilahi tadi, sehingga kita hidup seperti malaikat. Kalau di dunia kita butuh makanan karena tubuhnya tubuh fisik. Iya. Penopang hidupnya tubuh ini ya makanan. Di sana enggak. Tubuh kita sudah tubuh kebangkitan kok. Iya, betul. Jadi gambaran surga di sana memang tidak bisa dibayangkan. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Gimana gambarkan nggak pernah dilihat mata? Terus? Dan tidak pernah didengar oleh telinga. Bagaimana menceritakan? Nah, telinga pun tidak pernah mendengar tentang itu. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Karena tidak timbul dalam hati manusia, bagaimana membayangkan? Semua yang disediakan Allah. Itu yang disediakan oleh Allah untuk kita. Iya. Jadi kemuliaan yang luar batas ucapan, yang di luar batas pemahaman, yang di luar batas pemikiran kita. Itulah surga. Itulah surga. Yang Tuhan sediakan. God lovers, semakin menarik perbincangan kita dengan Romo Daniel Biantoro. Nah, pertanyaan berikut berbicara tentang ayat yang selalu dianggap ini terlalu egois. Ketika Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
Nah, bagaimana memaknai ini sebagai orang percaya? Kalau saya mengatakan akulah orang Indonesia, egois atau enggak? Enggak. Saya menyatakan fakta. Hmm. Ya Kristus mengatakan akulah jalan. Jalan apa? Jalan untuk menyatu dengan Bapa. Mengapa begitu? Karena dialah firman-Nya Bapa. Seandainya Pak Herifa tidak kenal saya, bagaimana bisa mengenal saya? Melalui ngomong. Ya. Hanya dengan omongan seseorang akan dapat datang kepada orang itu. Yesus adalah firman-Nya Allah. Dengan bertemu dengan firman-Nya Allah, kita bertemu dengan Allah itu yang punya firman itu. Iya. Makalah dia jalan. Yang kedua, akulah jalan dan akulah kebenaran. Kebenaran itu cuma satu, Allah sendiri. Ya. Yesus adalah firman-Nya Allah yang tadinya di dalamnya Allah, yang mempunyai kodrat ilahi yang sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Maka kalau bertemu Yesus, ya bertemu dengan Allah, bertemu dengan kebenaran itu sendiri. Maka dia mengatakan, akulah kebenaran. Dan hidup. Kenapa? Karena Allah menciptakan segala sesuatu kehidupan itu melalui firman-Nya tadi. Maka dialah sumbernya kehidupan itu, apalagi setelah jadi manusia, dia bangkit dari mati mengalahkan kematian, dia hidup kekal selamanya, dialah menjadi kehidupan bagi kita. Ini bukan egois. Iya. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku lah. Emang ada jalan lain? Memang ada jalan untuk mengenal saya yang lain? Enggak ada. Ya jalannya dengan kata-kata saya. Yang mengenal Bapa ya jalan-jalannya dengan bertemu dengan kata-katanya, dengan firman-Nya ini. Itulah makna yang dikatakan Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, kenapa iman kepada Yesus ini menjadi kunci utama keselamatan menurut ajaran Alkitab? Iya, karena keselamatan itu terdiri dari penghilangan ketidakselamatan. Ketidakselamatan itu adalah dosa, iblis, dan maut. Itu yang membuat kita tidak selamat, terpisah dari Allah. Yesus telah mengalahkan ketiga-tiganya melalui kematiannya, dia mengalahkan dosa. Melalui penguburannya dia mengalahkan iblis. Melalui kebangkitannya dia mengalahkan kematian dan mendatangkan hidup yang tidak berkebinasaan. Nah, karena itu ada orang yang lain seperti dia enggak? Orang yang mengalahkan dosa. Enggak ada. Orang yang bisa mengalahkan iblis. Orang yang mengalahkan kematian. Tidak ada. Cuma Yesus. Jadi ketika Alkitab mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus, itu bukan orang jual kecap nomor 1, bukan. Sama seperti ketika saya mengatakan saya orang Indonesia, saya tidak sedang jual kecap. Ya memang saya orang Indonesia gitu kan. Iya, betul. Romo, kenapa Alkitab menegaskan bahwa tidak ada nama lain selain Yesus yang diberikan kepada manusia untuk memperoleh keselamatan? Ya sama dengan yang awal tadi. Karena ketidakselamatan itu terdiri daripada bahwa kita terputus dari hidupnya Allah, sehingga kita kehilangan hidup kekal itu. Nah, Kristus melalui kebangkitannya telah memulihkan hidup kekal itu pada kemanusiaan yang dikenakannya. Sehingga ketika kita menyatu dengan kemanusiaan yang dikenakannya melalui baptisan dan iman, kita menyatu dengan kehidupan Yesus itu. Kita menyatu dengan keselamatan itu. Itu sebabnya hanya Yesus yang Ya, bisa menyelamatkan. makanya keselamatan bukan terdiri dari kita melakukan amal baik. Itu kan transaksi. Kalau mau transaksi dengan Allah, perbuatan baik apa sih yang kita bisa tunjukkan pada Allah? Apa yang dituntut Allah? Coba baca Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di Itu sorga. yang dituntut. Kalau kita mau bertransaksi dengan Allah, kamu harus hidup sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Mampu kita? Enggak. Kita baca juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu,
sama seperti Dia yang kudus yang Sama seperti Dia yang kudus. Mampu kita? Maka sombonglah orang kalau memamerkan dengan kesalehanku aku bisa masuk surga. Syaratnya untuk masuk surga melalui perbuatan, yaitu kalau perbuatanmu sempurna seperti sempurnanya Allah. Kalau enggak itu kudus seperti kudusnya Allah. Mampu? Enggak ada yang mampu. Oleh karena itu keselamatan itu bukan transaksi perdagangan seperti itu. Iya. Harus kasih karunia. Meskipun perbuatan penting setelah kita menerima kasih karunia itu. Iya. Bicara tentang janji sorga di dalam kekristenan, ini menjadi pengharapan orang percaya bagaimana hal ini bisa mempengaruhi cara hidup kita di dunia. Sebenarnya bukan janji surga ya, janji keselamatan. Ya. Ya, Ya, janji mengapa keselamatan. jangan memperoleh hidup kita? Karena keselamatan itu terdiri dari melihat Tuhan nantinya. Ya kan? Ya. Baca dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Melihat saja tidak bisa kalau tanpa kekudusan, apalagi menyatu. Oleh karena itu kalau kita memang ingin menyatu dengan Kristus, syaratnya kita harus hidup dalam kekudusan ini. Nah, ini yang akan mempengaruhi cara hidup kita di dunia. Dan kekudusan ini di dalam seluruh hidupmu katanya. Kan tadi? Coba baca lagi 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Di dalam seluruh hidupmu. Kudus pikirannya, kudus perbuatannya, kudus bicaranya, kudus batinnya, kudus hatinya, kudus emosinya, semua dikuduskan. Ya ini akan mempengaruhi semua kalau kita bisa menghidupi ini. Nah, karena harapan untuk menyatu dengan Kristus tadi. Romo, bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka yang meragukan adanya kehidupan setelah kematian berdasarkan bukti dan pengajaran dari Alkitab? Kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-34. 34. Ayat 5. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Musa telah mati ya. Baca Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan. Kalau Musa menampakkan diri. Kalau Elia sih masih hidup, memang belum pernah mati, diangkat melalui kereta berapi itu. Ya. Kalau Musa kan sudah mati, kok bisa menampakkan diri? Menunjukkan bahwa Musa masih ada rohnya. Dan oleh kehendak Allah dapat menampakkan diri. Kita baca Wahyu 6 ayat 9. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Jiwa-jiwa, bukan tubuh loh ya, ini berarti orang mati ini sudah. Jiwa-jiwa mereka yang Telah dibunuh telah dibunuh, jelas. Terus oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. mereka para martir lah maksudnya. Terus Dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, Bapa, berapa lamakah lagi? ini bisa berdoa. Di dalam roh mereka masih hidup. Masih. Roh dan jiwanya Iya. ada bersama di Firdaus. Iya. Sangat menarik, tapi di dalam kehidupan sehari-hari kita suka berdebat tentang keselamatan di dalam Yesus. Nah, untuk menjelaskan lebih tegas lagi, Romo, apa implikasi dari menolak Yesus sebagai juru selamat? Ya menolak, kamu tidak punya juru selamat. Lah kalau kamu tidak punya juru selamat, ya tidak selamat. Nah kalau tidak selamat, ya neraka tempatnya, kan gitu. Tidak ada yang menjamin keselamatannya. Tidak ada yang menjamin. Perbuatanmu bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Bisa kudus seluruh kehidupanmu. Tidak pernah berdosa.
Bagaimana ini lanjutan dari tadi, bagaimana kita bisa membagikan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kepada orang-orang lain? Ya kita memberitahu aja apa yang diajarin Alkitab. Cara meyakinkan mereka. Ya yang meyakinkan bukan kita, Roh Kudus. Hmm. Kita memberitahu dan kita doakan dulu, kalau perlu kita berpuasa, kita sebut namanya, supaya Roh Kudus mengubah hati orang itu, sebab tak seorang pun yang dapat menyebut Yesus Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Tugas kita bukan meyakinkan, tugas kita menyampaikan. Menyampaikan. Iya. Nah, terakhir nih Mo. Apa yang Alkitab katakan tentang penghakiman terakhir? Dan bagaimana hal itu berkaitan dengan kematian? Kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Supaya sesuai yang dilakukannya dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Baik ataupun jahat. Allah itu maha adil. Ya. Dan dia minta pertanggungjawab terhadap hidup kita ini. Dan kita harus mempertanggungjawabkan itu kepadanya. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Sebab kita semua telanjang di hadapannya. Terus? Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Hidup ini tidak bisa bebas seenaknya. Ada tanggung jawab. Anak aja kita beri tanggung jawab kan di rumah kan. Apalagi Bapak kita di surga akan meminta pertanggungan jawab. Ya. Nah, demikian juga keselamatan itu, ya memang kita selamat oleh kasih karunia, tapi apakah keselamatan itu membuahkan sesuatu? Nah yang kita buahkan apa itu yang akan nanti dituntut tanggung jawab itu. Kita baca dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Menyertai untuk ditanya, menyertai untuk dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sedang sesudah itu dihakimi. Sesudah itu dihakimi. Makanya hiduplah sebagai orang yang sadar bahwa nanti akan datang penghakiman. Jangan sembrono, kalau punya berbagi, kalau disakiti ngampuni, ya, dan yang lain-lain gitu loh. Ya. Hidup Sebab, yang berbuah. Ya itulah hidup yang berbuah itu. Karena nanti akan ada masa penghakiman. Betul. Jadi penebusan tidak berarti lepas dari penghakiman, karena penebusan itu hanya pemulihan diri supaya kita dapat hidup seperti yang Allah kehendaki tadinya. Nah, setelah kita diberi pemulihan diri kita ini, tapi kita tidak menjalankan, malah hidup seperti hidup yang lama, ya akan datang pengadilan. Terima kasih Romo atas penjelasannya hari ini yang sangat luar biasa dan memberikan pencerahan kepada kami semua, baik saya dan juga pasti semua God lovers yang mendengar dan menyaksikan acara ini. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bisa menjadi berkat bagi semua God lovers. Sampai berjumpa lagi Romo. Terima kasih, Tuhan berkati semua. God lovers, hari ini kita telah membuka banyak pemahaman tentang kehidupan setelah kematian menurut Alkitab. Kita belajar bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan sebuah pintu menuju kehidupan yang kekal. Yesus tidak hanya mengajarkan tentang hidup kekal, Dia sendiri adalah sumber kehidupan itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 Dia berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah janji yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya, kehidupan kekal di dalam hadirat Tuhan. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, janji ini memberi kita kepastian dan pengharapan sejati. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia, tapi anugerah Tuhan yang diberikan melalui Yesus Kristus. Bagi kita semua, pertanyaan tentang kehidupan setelah kematian bukan hanya sekedar pencarian intelektual, tetapi juga keputusan pribadi. Mari kita terus mencari kebenaran, menghidupi iman kita, dan membagikan kasih Kristus kepada sesama. Semoga kita semua dapat menemukan hidup yang kekal di dalam Yesus, satu-satunya jalan menuju kehidupan yang tidak berakhir. Sampai jumpa dalam Diaspora TV Talk Show berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pendeta Martin Hareva bersama seluruh kru Diaspora TV undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Shalom. Takkan pernah kau biarkan